Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Dzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa fa akhlisun niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Ketua Syuriah Nahdlatul Ulama Desa Jagalembeni Selatan beserta seluruh banom-banom, ketua Ansor dan seluruh staf jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama di Desa Jagalembeni Selatan, khususnya Dusun Jakatamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh tokoh masyarakat Desa Jagalembeni Selatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati rasa ta'zim dan rasa hormat saya. InsyaAllah pada pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang kitab wasaya, kitab wasiat Imam Abu Hanifah terhadap muridnya yang bernama Yusuf bin Khalid As-Samti Al-Bisri atau Al-Basri. Jadi ini kitabnya berisi panduan bagaimana cara dakwah kita di masyarakat, bagaimana cara muamalah kita terhadap masyarakat, bagaimana kita mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Karena sebagaimana kita tahu, tidak semuanya masyarakat yang kita hadapi itu berbackground santri dan sebagainya. Ada yang backgroundnya petani, ada yang backgroundnya, ada yang orang pekerja dan sebagainya. Namun tetap kita dekati mereka, sama-sama saudara se-Islam. Tetap kita dekati mereka dengan tujuan yang satu, supaya kita kelak bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai tentunya, dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpanjang lebar, mari kita sama-sama mengikhlaskan niat semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mungkin karena modelnya cepat, mungkin tidak dimaknani Jawa utawi iki-iku, langsung bahasa Indonesia dan maknanya untuk mempercepat waktu. Karena kajiannya singkat, insya Allah tetap kita mengambil manfaat dari apa yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pengarang beliau mengawali kitabnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Bismillah itu semuanya, atau Bismillah itu ada di seluruh ayat Al-Quran kecuali satu surah. Semua ada di semua surah di Al-Quran. Saya ralat, Bismillah itu tercantum atau terdapat di semua surah di dalam Al-Quran. Kalau kita amati itu ada, kecuali satu surah. Apa itu? Surah At-Taubah atau surah Baro'ah. Itu tidak diawali dengan Bismillah, ya. Dan ini kenapa para ulama ketika setiap menyebutkan dalam kitabnya itu diawali dengan Bismillah? Karena disebutkan dalam sebuah hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim
fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar ay qalilul barakah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi setiap amal perbuatan ya, setiap amal perbuatan apabila tidak diawali dengan bismillah maka akan apa? Akan sedikit barokahnya. Ya, akan sedikit barokahnya. Makanya ketika kita hendak melakukan sesuatu itu harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu. Supaya apa? Kalau orang Jawa itu ngalap berkah. Apa yang namanya berkah tersendiri? Yang namanya berkah adalah ziyadatul khair. Ya, namanya barokah adalah ditambahkannya atau tambahan kebaikan. Itu namanya barokah. Makanya kalau kita amati setiap kitab-kitab para ulama, setiap karangan para ulama itu pasti biasanya itu diawali dengan bismillah terlebih dahulu. Karena apa? Tadi disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya seluruh amal perbuatan apabila tidak diawali dengan bismillah maka apa? Aqta. Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan itu abtar. Apa yang dimaksud dengan abtar? Ai qalilul barokah, akan sedikit barokahnya. Namun ini tidak setiap amal perbuatan. Kalau kita lihat itu ada amal perbuatan yang diawali dengan hamdalah. Jadi ada yang dimulai dengan dengan takbir. Kalau sholat kan dimulai dengan takbir. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya sholat itu lughatan ad-du'a. Ya, sholat itu lughatan ad-du'a. Sedangkan secara istilah atau kata orang zaman sekarang itu ada istilah secara etimologi dan terminologi. Ada yang dikalanya disebutkan dengan doa atau secara istilah itu aqwalun wa af'alun uftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Jadi yang namanya sholat adalah sebuah ucapan ataupun perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Nah itu seperti itu. Jadi hendaknya setiap kita ketika memulai sesuatu perkara itu dimulai dengan bismillah terlebih dahulu. Jadi santai. Bismillah diperhatikan makhorijnya. Niatnya juga ikhlas lillahi taala. Bismillah. Nah, kalau mau santai bismillah. Kalau mau dipanjang enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika hendak melakukan suatu perkara kebaikan tentu. Karena mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Di samping itu juga karena Bismillah itu disebutkan di semua surah, ya, di dalam Al-Quran kecuali surah Al-Bara'ah. Mari kita ikhlaskan niat semata-mata hanya ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengikhlaskan niat semata-mata hanya menginginkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi wasiyatul Imam Abi Hanifah rahimahullahu alaihi litilmidhihi Yusuf ibni Khalid As-Samti Al-Bisri atau Al-Basri. Bisa dibaca Al-Bisri ataupun Al-Basri. Jadi hadhihi wasiyatul Imam Abi Hanifah. Jadi ini adalah wasiat Imam Abu Hanifah rahimahullahu alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Wasiat kepada siapa? Litilmizihi, ya, kepada tilmiz, kepada muridnya yang bernama Yusuf bin Khalid As-Samti Al-Bisri. Jadi Imam Abu Hanifah itu berwasiat kepada santrinya, kepada muridnya yang bernama Yusuf bin Khalid As-Samti Al-Bisri. Nah, jadi kapan ketika beliau berwasiat? Di sini sebutkan yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi wasiyatul Imam Abi Hanifah rahimahullahu alaihi litilmidhihi Yusuf bin Khalid As-Samti Al-Bisri. Jadi ini adalah wasiat Imam Abu Hanifah terhadap muridnya yang bernama Yusuf bin Khalid As-Samti Al-Bisri. Wasabiha hina ista'zanahu al-khuruja ila watanihi al-Basrata. Jadi Imam Abu Hanifah ini berwasiat kepada muridnya yang bernama Yusuf bin Khalid As-Samti ini ketika apa? Ketika muridnya ini, ketika seorang santrinya yang bernama Yusuf bin Khalid As-Samti ini hendak izin,
hendak sowan, kata orang Jawa, sowan kepada kiainya, kepada gurunya yang bernama Imam Abu Hanifah. Ya, sowan ketika hendak pulang setelah selesai mondok, kalau adatnya orang Jawa kan sowan kepada santrinya, sowan kepada kiainya, ya, untuk kembali ke kotanya, ya, ke kotanya yang bernama apa, di Basrah, ya, itu seperti itu. Sedangkan sebagaimana kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah beliau itu tinggal di Kufah. Nah, itu seperti itu, ya. Ketika Imam Abu Hanifah, ya, didatangi oleh santrinya itu yang meminta sowan, ya, yang meminta sowan hendak ingin pergi, ingin pulang ke tempatnya, ke tempat tinggalnya di Basrah. Kemudian Imam Abu Hanifah faqala la, kemudian beliau mengatakan la, hatta ataqaddama ilaika bil wasiyati fima tahtaju ilaihi fi muasyaratin nas. Setelah itu, setelah hendak Imam Abu Hanifah didatangi oleh muridnya yang bernama Yusuf bin Khalid As-Samti, ya, beliau As-Samti dengan ta, ya, Samti, ya, beliau mengatakanlah ntar dulu, tidak, hatta ataqaddam ilaika bil wasiyati fima tahtaju ilaihi fi muasyaratin nas. Nanti dulu, ya, nanti dulu sampai pada waktunya saya memberikan kepadamu apa? Memberi nasihat, ya. Ataqaddam ilaika bil wasiyah, memberi kamu nasihat fima tahtaju ilaihi fi muasyaratin nas. Yang mana nasihat tersebut digunakan untuk apa? Untuk muasyarah, untuk bagaimana hubungan bergaul dengan masyarakat, ya. Ketika santrinya, sebagaimana kita tahu bahwasanya ketika ada seorang nyantri kepada seorang ulama, kepada kiai, otomatis ketika sudah selesai mondok sowan, ya, matur menghadap kepada kiainya, kiai saya mau pulang. Nah, itu seperti itu. Kemudian sebelum itu beliau menyebutkan tunggu dulu sampai saya, kata Imam Abu Hanifah, memberikan wasiat terhadapmu yang kamu butuhkan dalam apa? Dalam bergaul kepada masyarakat. Wa maratibi ahli ilmi, dan tingkatan-tingkatan ulama, ya, tingkatan-tingkatan ulama, wa ta'dibin nafs, dan didik nafsi, wa siyasatir ra'iyah, nah, bagaimana cara memimpin masyarakat, wa riyadati al-khassah, ya, dan bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang khusus, karena sebagaimana kita tahu ada di masyarakat pasti ada yang tokoh masyarakat, ada orang yang berilmu di situ disebutkan. Wal ammah, dan bagaimana cara bergaul dengan orang yang awam, ya. Sebagaimana kita tahu bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan ketika seorang pulang dari mondok kemudian lihat lingkungannya orang-orang awam kemudian dijauhi, tidak. Harus kita dekati dengan cara, tentu dengan caranya berbeda-beda. Ntar akan dibahas di sini. Wa tafaqqudi amril ammah, dan memastikan keadaan orang awam. Hatta idza kharajta bi'ilmika kana ma'aka alah tasluhu laka wa tazinuka wa la tashinuka. Jadi beliau menyebutkan hingga ketika engkau keluar ke masyarakat kamu itu punya alat, ya, punya suatu wadah, suatu alat yang mana dengan alat tersebut kamu bisa menjadi baik, tidak menjadi buruk. Itu seperti itu. Wa'lam, ketahuilah ini, wa'lam, ketahuilah bahwasanya mata asa'ta isyratan nas saru laka a'da, ya, bagaimana, maka ketahuilah bahwasanya apapun kamu bergaul buruk, ya, dengan masyarakat, maka kamu akan apa? Saru laka a'da, maka kamu akan memiliki musuh. Kalau kita tidak bisa menjaga muamalah dengan masyarakat, ya, bagaimana cara bergaul dengan baik, tidak bisa menggunakan waktu untuk bergaul dengan masyarakat, salah kaprah dalam berhubungan kepada masyarakat, maka kita akan memiliki musuh. Walau kanu ummahat wa aba, walaupun mereka apa, ibu-ibu kalian, bapak-bapak kita semua. Wa mata ahsanta isyratan nas min aqwamin laisu laka aqriba saru laka aqriba, ya. Begitupun sebaliknya, ya, ketika kita bergaul baik, ya, bergaul baik kepada masyarakat,
yang asalnya kita tidak punya saudara, karena akhlak kita baik, maka kita akan memiliki apa? Saudara. Soru laka akriba, kamu akan memiliki apa? Saudara, meskipun bukan saudara kandung. Karena apa? Akhlaknya baik. Ketika muamalah dengan masyarakat itu baik. Unggah-ungguhnya itu dipakai kepada masyarakat. Akhirnya apa? Masyarakat senang. Oh, ini anak pondok pesantren, pulang dari pesantren, subhanallah, akhlaknya baik. Itu otomatis akan senang. Apalagi keluarganya, ya, keluarganya akan senang. Apalagi orang lain yang bukan keluarganya, itu seperti itu. Karena apa? Karena akhlak yang baik. Itu kata di kitab ini disebutkan. Summa qala li, kemudian beliau mengatakan summa qala li, dan ngendiko berkata kepada saya, isbir yauman hatta ufarrigha laka nafsi. Beliau menyebutkan bersabarlah, ya, sampai aku meluangkan waktuku, yaitu Imam Abu Hanifah, kepada santrinya yang bernama Yusuf bin Khalid As-Samti. Sampai saya meluangkan waktu untukmu. Wa ajma'a laka himmati, dan mengumpulkan energi, ya, sampai saya mengumpulkan energi atau semangat. Wa u'arrifaka minal amri ma tahmaduni, menyebutkan dan memberitahu terhadap kamu beberapa hal-hal yang bermanfaat. Wa taj'ala nafsaka alaihi, yang mana hal-hal tersebut yang menjadi pedoman kita, kepada ketika dakwah di masyarakat, ya, ketika dakwah di masyarakat. Wala taufiqu illa billah, dan tidak ada taufik illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya taufik itu khalqul qudrah ala ta'ah, ya. Jadi biasanya kalau orang-orang Nahdiyin, semoga kita diberi taufik dan inayah, ya. Taufik itu khalqul qudrah ala ta'ah. Apa? Khalqul qudrah ala ta'ah, kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya taufik. Falamma madha al-mi'ad qala, hingga akhirnya beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini wasiatnya. Ana akshifu laka amma azamta alaihi. Kemudian beliau menyebutkan, saya akan menyampaikan terhadapmu apa yang saya janjikan. Imam Abu Hanifah janjikan kepada muridnya tadi. Kani bika wa qad dakhaltal Basrah. Jadi beliau menyebutkan seakan-akan aku bersamamu, ya, aku bersamamu dalam ketika apa? Kamu memasuki kota Basrah. Wa aqbalta 'alal munaqadati ma'a mukhalifika. Kemudian engkau menghadapi orang-orang, ya, berhadapan dengan orang-orang yang menentangmu. Kata beliau, berhadapan dengan orang-orang yang menentangmu dalam perdebatan, saling serang. Wa rafa'ta nafsaka 'alaihim, dan ini maksudnya apa? Ini seandainya ini terjadi. Wa rafa'ta nafsaka 'alaihim, dan engkau itu mengangkat derajat kamu sendiri. Nah, saya nih misalkan sudah mondok, sudah punya ilmu, mereka belum punya ilmu, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Warafa'ta nafsaka 'alaihim, dan beliau menyebutkan sehingga kamu mengangkat derajat kamu di atas orang lain. Wa tatawalta bi'ilmika ladaihim, dan menganggap ilmumu lebih baik daripada mereka. Nah, ini pengibaratan Imam Abu Hanifah. Merasa sudah mondok lama di rumah, kemudian pulang menganggap orang lain itu enggak punya apa-apa, apa sih orang awam dan sebagainya. Awas, ada yang namanya sombong. Kalau kita lihat yang namanya sombong itu ada dua. Kalanya raddul haqqi ala qailihi. Raddul haqqi ala qailihi itu apa? Para ulama menyebutkan bahwasanya yang nama sombong itu apa? Raddul haqqi ala qailihi. Raddul haqq, menentang kebenaran, ala qailihi, terhadap orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Sudah nyata-nyatanya benar tapi ditentang, itu namanya sombong. Kemudian yang kedua, istiqorun nas, meremehkan orang lain. Misalkan yang menasehati, ente lebih cilik misalkan seperti itu, kamu lebih kecil daripada saya, ataupun apa, hartanya ente lebih miskin daripada saya. Subhanallah. Karena apa? Karena derajatnya lebih rendah, orangnya lebih miskin, orangnya lebih jelek misalkan, kemudian diremehkan, maka ini namanya sombong. Wastihqarun nas. Jadi sombong itu ada dua. Yang pertama raddul haqqi ala qailihi wastihqarun nas, yaitu apa?
meremehkan orang lain. Itu namanya sombong. Nah, makanya ini harus hati-hati ya. Kita harus, namanya hati itu harus kita jaga. Hati itu para ulama menyebutnya al-qalbu amirul jawarih ya. Yang namanya hati itu pengendali anggota badan. Al-qalbu amirul jawarih. Yang namanya hati itu pengendali anggota badan. Apabila hati kita baik, insya Allah akan baik semuanya. Dan apabila hati kita buruk, otomatis anggota badannya itu akan ikut buruk ya. Jadi menyebutkan bahwasanya al-qalbu amirul jawarih. Yang namanya hati kita, hati ini itu pengendali anggota badan. Kalau hatinya baik, hatinya bagus, insya Allah anggota badan yang lain akan mengikut ya. Kalau hatinya buruk, otomatis akan ikut-ikutan buruk. Namanya hati itu al-qalbu amirul jawari. Jadi hati itu pengendali anggota badan. Wanqabatta an mu'asyaratihim wa mukhalatatihim. Kemudian beliau menyebutkan dengan sebab itu ya, kamu menarik diri untuk apa? Tidak bergaul dengan mereka. Udahlah ya, saya tidak bergaul dengan mereka, misalkan seperti itu. Karena merasa dirinya itu lebih tinggi ilmunya, tidak mau menghormati orang lain ya, merasa sudah mondok lama, merasa sudah punya ilmu, tidak mau menghormati orang lain. Jadi para ulama mengatakan itu ad-da'watu fan ya, ad-da'watu fan. Jadi dakwah itu ibarat koyo dene itu seni. Dakwah itu seperti halnya seni. Maksudnya gimana? Kita tidak semuanya, apalagi kita di kaum Nahdliyin, kita ada yang namanya, tidak semuanya background kita kiai misalkan. Makanya ada beberapa cabang di Nahdlatul Ulama. Ada yang lewatnya silat, pagar nusa, kasmi dan sebagainya. Itu dakwah lewat seni bela diri ya. Ada yang lewatnya media sosial seperti ini. Jadi tidak harus ceramah, pegang mic, baca kitab. Enggak harus seperti itu. Dakwah itu ada seninya. Ada kalanya yang misalkan, ada kalanya punya keahlian suara, dakwah dengan suara. Ada yang kalanya punya keahlian dengan bela diri, dakwanya dengan bela diri. Tapi yang tetap yang disampaikan apa? Ujung-ujungnya nanti yang disampaikan ilmu ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana cara kita mengemasnya itu masing-masing. Ada yang lewat bela diri, ada yang lewat seni suara, rebana dan sebagainya. Itu ad-da'watu fan. Jadi tidak harus jadi kiai ya, tidak harus jadi alim terlebih dahulu, tidak harus. Sedangkan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri saja berkata, "Ballighu anni walau ayah." Beliau menyebutkan ballighu anni walau ayah, satu ayat saja sampaikan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dariku meskipun satu ayat. Setiap kita tahu misalkan pernah belajar sedikit tentang ilmu, diamalkan ya. Jadi ilmun wa amalun wa ta'lim, berilmu mengamalkan, berilmu ilmun wa amalun mengamalkan dan wa ta'lim dan mengajarkannya. Seperti itu. Tahu sedikit tentang ilmu, sebisa mungkin kemudian apa? Diamalkan. Setelah itu diajarkan kepada yang lain. Apalagi pada masa sekarang ini. Ya, zaman sekarang ini banyak firqah yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana kita mengantisipasinya? Bagaimana tahu ini Ahlus Sunnah, ini tidak? Ya, tahu. Memang dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, ada hadis yang terkenal dengan iftiraqul ummah. Jadi hadis itu banyak, ada hadisul jariyah, ada iftiraqul ummah. Dalam hadis tersebut, fa inna hadhil millah sataftariqu ila 73. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar. 72 golongan ini. Jadi umat Nabi ada 73. Yang 72 ini akan masuk ke dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, kata Nabi, namun satu yang akan masuk ke dalam surga. Apa itu? Wahyal jamaah. Kata Nabi, yang satu yang akan masuk ke dalam surga adalah al-jamaah, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya sekarang banyak mengaku saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun bagaimana kita mengenal ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu?
Para ulama menyebutkan ada ada cirinya. Cirinya mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu satu, dalam ranah akidah, dalam ranah ideologi itu berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berprinsip ada yang namanya tanzih, isbat dan tanzih, menetapkan, ya, mensucikan dan menetapkan. Kalau dalam tanzih ini kita cukup menggunakan ayat Al-Quran yang paling tegas dalam pensucian terhadap Allah kepada makhluknya, terhadap makhluknya itu dalam ayat Asy-Syura ayat 11. Beliau menyebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi ciri pokoknya kalau kita kan orang NU mesti berakidah, berpedoman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus cirinya bagaimana? Lah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berprinsipkan isbat dan tanzih. Yang pertama tanzih. Apa itu tanzih? Itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan terhadap makhluknya. Dalam ayat ini kalau kita orang Jawa itu bilangnya pritili. Kalau kita perdalam maknanya laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Satu. Dari sini kita paham, ya. Ntar ada pembahasan terkait nahwu. Ini syai' kalimat apa itu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jadi intinya dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Allah taala tidak serupa dengan makhluknya. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa apapun dengan makhluknya, baik dari satu segi maupun dari beberapa segi. Dalam segi ukuran Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalau kita orang-orang NU dari dulu diajarkan di musola-musola, di masjid-masjid, Allah wujud kita bako, itu kan sifat 20. Itu dijelaskan. Kenapa dibuat puji-pujian dari dulu sampai sekarang? Karena penting. Ya, penting. Apalagi di zaman sekarang banyak orang yang menyeleweng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya disebutkan apa? Di situ laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya, baik dari satu segi ataupun dari beberapa segi. Ini namanya apa? Tanzih, pensucian Allah terhadap makhluknya. Setelah itu ayat selanjutnya wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala Maha As-Sami', ya, Maha mendengar dan Maha melihat. Kenapa didahulukan ayat laisa kamitslihi syai' kemudian wa huwas samiul basir? Supaya orang itu tidak salah paham bagaimana melihatnya Allah sih. Nah, makanya supaya orang tidak salah paham bahwasanya melihatnya Allah sama dengan makhluknya, mendengarnya Allah sama dengan makhluknya. Makanya didahului ayat laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak serupa dengan makhluknya. Oh, orang kan paham nih, otomatis paham. Oh, Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian disifati setelah itu apa? Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Oh, karena tadi disebutkan nih, tadi kan pertama disebutkan Allah Ta'ala, ya, tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian dijelaskan, oh Allah Maha melihat. Otomatis akan paham, oh melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya makhluk. Karena ayat pertama menjelaskan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Si sempil itu loh. Sesederhana itu dalam memahami tanzih dan isbat. Ya, ini prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus kita pegang erat. Ya, jangan sampai kita terpengaruh dengan golongan-golongan yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seperti itu. Jadi ilmu itu luas, ya, ilmu itu luas. Kenapa? Di sini kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, ya, kalau kita lihat di kitab-kitab para ulama, biasanya pertama itu didahului dengan tauhid terlebih dahulu, apapun itu. Atau yang terkenal, ya, kitab paling kecil biasanya orang-orang SD dulu itu pakainya Safinah. Safinah itu di dalamnya ada faslun fi makna kalimat tauhid, ya kan? Kalau kita lihat itu ada makna kalimat tauhid. Padahal Safinah bahasnya apa? Bahasnya fikih, pembahasan bagaimana cara wudhu. Kenapa di awal muqaddimahnya ada pembahasan tentang tauhid, tentang akidah terlebih dahulu? Karena ini adalah sesuatu yang fundamental, sesuatu yang pokok, ya, sesuatu yang urgen, Jadi misalkan ibarat bangunan, kalau kita amati itu apa? Rumah itu ibarat apa? Akidah itu ibarat pondasi. Ibarat pondasi. Kalau pondasinya kuat, otomatis ke atasnya akan kuat. Ya, itu seperti itu. Kalau pondasinya lemah, otomatis yang lain akan ikut
akan ikut lemah. Itu seperti itu. Makanya perihal akidah harus kita kuatkan terlebih dahulu. Kenapa demikian, Kang? Misalnya Anda yang tanya. Banyak para ulama menyebutkan ya, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kan ketika ditanya pasti kita tanya, apabila kita yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi kita nih kaum NU, kaum Nahdiyin mesti ditanya, kenapa asaskan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Lalu siapakah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut? Kita jawab bahwasanya imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu makanya ketika yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya Asy'ari Maturidi. Itu seperti itu sejarahnya. Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ari wal Maturidiyah. Jadi imam kita Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beliau menyebutkan awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Beliau menyebutkan pertama yang paling mendasar diketahui oleh seorang hamba kita adalah apa? Al-ilmu billah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulihi, dan mengetahui Rasul Allah, dan mengetahui apa? Al-ilmu billahi wa rasulihi wa dini, dan mengetahui agama Islam ya. Makanya pengarang kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seorang hamba kecuali setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang berhak disembah. Itu seperti itu. Makanya kita harus memperkokoh ya pondasi kita, pondasi kaum Nahdiyin berupa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus menguatkan diri dengan otomatis dengan mengaji ya, dengan mengaji bagaimana cara mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajarannya Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau kita tengok beliau kalau dalam kitab-kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari beliau pernah menyebutkan bahwasanya laqad ataltul kalam ala hadhihi ta'ifah lianna dararuhum 'alal muslimin aktsar min darari haula'il kafirin al-kuffar wal mubtadi'in atau kama qala Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau menyebutkan dalam kitabnya, beliau itu membahas, memperingatkan kita terhadap kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, di luar NU, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Rafidiyun, ada Al-Wahabiyah. Beliau menyebutkan laqad ataltul kalam, kata Mbah Hasyim Asy'ari, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya telah memperpanjang pembahasan tentang golongan ini, golongan Wahabi. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari memperpanjang pembahasan tentang golongan Wahabi ini? Kata beliau apa? Karena bahayanya itu lebih besar daripada bahaya orang-orang kafir dan orang-orang non-muslim, kata Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya kita harus memperhatikan mana golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana golongan yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi intinya ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya, tidak bertempat. Kalau Allah menciptakan tempat, Allah tidak butuh kepada tempat. Kalau Allah menciptakan langit, Allah tidak butuh kepada langit ya. Kalau Allah menciptakan arah seluruh alam, maka Allah tidak butuh kepada arah. Ingat ya, pondasi kita sebagaimana sifat 20 ada qiyamuhu binafsihi mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Itu yang kita pegang hingga akhir ayat. Insyaallah dengan keimanan yang benar, dengan akidah yang benar, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Mbah Hasyim Asy'ari kelak, karena kita sama-sama memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Nah, itu seperti itu. Jadi ini dari wasiat Imam Abu Hanifah kepada muridnya yang namanya Yusuf bin Khalid As-Samti. Nah, itu seperti itu. Jadi beliau mengingatkan, seandainya terjadi kalau kita misalkan bermuamalah, kita menganggap lebih alim daripada orang lain, kemudian apa? Fahajartahum fahajaruka. Nah, ini bait ketiga. Yang keempat, fahajartahum fahajaruka. Kemudian kita entai, misalkan kamu, dalam Imam Abu Hanifah menyebutkan wahajartahum fahajaruka. Nah, kamu merasa apa? Meninggalkan orang lain, orang meninggalkan masyarakat awam karena merasa tidak cocok dengan orang tersebut. Akhirnya apa? Kamu meninggalkan orang lain. Udahlah, saya mau meninggalkan orang-orang tersebut.
wahajaruka, maka orang-orang lain pun akan meninggalkanmu. Fasyatamtahum fasyatamuka, kamu mencaci mereka, maka mereka pun akan mencaci kamu. Wa dhallaltahum fadhallaluka, ya, kamu mensesatkan mereka, maka mereka pun akan mensesatkanmu. Nah, makanya bermuamalah dengan baik. Wa badda'tahum fabadda'uka, kamu membid'ahkan mereka, maka mereka pun akan membid'ahkan kamu. Wattasala dzalika syainu bina wa bika. Nah, jadi akhirnya apa? Nyambung dua, ya, antara mereka dan kamu, itu seperti itu. Wahtajta ilal harb, akhirnya kamu apa? Udahlah, saya mau meninggalkan saja, mau nyepi saja, mau menyendiri saja. Walintiqalu anhum, dan ingin berpindah dari mereka. Walaysa hadza bira'yin, dan ini, ya, merasa diri lebih baik daripada orang lain, ini bukanlah pendapat yang bagus. Fa innahu laisa biaqilin man lam yudari man laisa lahu min mudaratihi bud. Jadi seperti ini, bukanlah orang yang cerdas, ya, orang yang tidak melakukan mudaroh. Apa yang namanya mudaroh? Yang namanya mudaroh apa? Kita memilih cara tertentu. Ketika ada orang berbuat maksiat, ya, kita tidak, nahnu la nata'ammal ma'al kumal. Jadi kita hidup di bermasyarakat itu tidak semuanya backgroundnya santri, tidak semuanya pernah ngaji. Lalu bagaimana caranya supaya ilmu kita itu sampai kepada masyarakat? Ya, itu kan pentingnya kan. Bagaimana caranya ilmu kita diterima oleh masyarakat? Bagaimana caranya? Ini dikasih tahu oleh Imam Abu Hanifah terhadap muridnya. Ya, Imam Abu Hanifah mengasih tahu untuk muridnya, ini caranya seperti ini. Nah, jadi beliau menyebutkan fa innahu laisa bi'aqilin ma lam yudari man laisa lahu min mudaratihi bud. Jadi bukan orang yang cerdas, bukan orang yang pintar, orang yang melakukan mudaroh. Mudaroh itu apa? Jadi misalkan kita hidup di bermasyarakat, ada orang yang melakukan maksiat. Bagaimana caranya? Nah, jadi kita itu memilih cara-cara tertentu ketika ada orang berbuat maksiat. Ya. Bagaimana mengingkari? Jangan langsung mengingkari, harus berhati-hati. Jadi namanya amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan cara yang ma'ruf. Ya. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Jadi seperti itu, baik-baik caranya. Ini loh, pelan-pelan. Kalau misalkan kita nasihati kemudian langsung malah tidak menerima nasihat, malah nambah parah, jangan. Ya, jadi Rasulullah SAW itu menyebutkan seperti itu. Kalau kita tidak mampu dengan kekuasaan kita, tidak mampu dengan hati kita, tidak mampu dengan kita, maka apa? Paling minimal kadar yang paling akhir kewajiban kita itu mengingkari dalam hati kita. Itu seperti itu. Ya, itu seperti itu. Kita harus melakukan mudaroh. Bagaimana cara pilih-pilih? Nah, supaya apa? Supaya ucapan-ucapan kita itu diterima, supaya ucapan-ucapan kita itu bijak dan bisa diterima oleh orang yang bermaksiat. Jangan langsung tiba-tiba langsung ente maksiat dosa, langsung diobrak-abrik, enggak. Ada cara-cara tersendiri, nah, supaya diterima di masyarakat. Namun awas, jangan sampai jatuh yang namanya apa? Mujamalah. Ya. Itu seperti hati-hati, ya. Harus apa? Jangan malah yang namanya itu mengucapkan kata-kata yang berisi pujian terhadap ahli maksiat, ya. Itu seperti itu. Harus berhati-hati. Misalkan ada orang bermaksiat, ya udah maksiat, kita harus tahu caranya untuk mengingatkan lewat jalur apa. Hati-hati memilah dan memilihnya. Jangan sampai ada jatuh kepada mudahana, ya. Jangan sampai jatuh kepada mudahana. Saya ralat ada yang namanya mudaroh atau mujamalah. Nah, ini tidak berdosa. Bedanya apa? Ada yang namanya mudaroh, ada yang namanya apa? Mudahana. Mudaroh itu apa? Ada orang bermaksiat, kita pilih cara terbaik untuk mengingatkan orang tersebut. Bukan maksudnya kita membenarkan orang yang bermaksiat, bukan. Nah, ini yang benar itu namanya mudaroh.
mudaroh, mengingatkan. Cara yang baik itu seperti itu. Nah, jadi itu, ini wasiat ini sangat penting ya. Otomatis karena kita hidupnya bermasyarakat, otomatis kita butuh bagaimana bergaul dengan masyarakat dengan baik ya, dengan akhlak yang baik. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'idatil hasanah ya, wajadilhum billati hiya ahsan ila akhirih ya, al-ayah. Jadi kita harus bermasyarakat ud'u ila sabili rabbik. Kita mengajak orang lain dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimau'idatil hasanah, dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik. Misalkan orang tersebut bertentangan dengan kita pun dengan hujah yang baik ya. Bagaimana caranya? Dengan cara yang baik. Mungkin sampai di sini terlebih dahulu, kita akan sambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita akan lanjutkan insyaallah kalau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai khatam. Jadi ini sangat penting bagi kita bagaimana cara bergaul dengan masyarakat. Ini kitab Wasaya Imam Abu Hanifah kepada muridnya yang bernama Yusuf bin Khalid As-Samti Al-Basri atau Al-Bisri. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, misalkan salah baca dan sebagainya, ataupun ayat yang saya sebutkan, namanya saling mengingatkan ya. Saya juga butuh nasihat dari panjenengan semuanya. Misalkan ada kata-kata yang salah atau sesuai kata-kata yang tidak patut untuk diucapkan, mohon diingatkan ya, mohon diingatkan karena kita sama-sama belajar di sini. Mohon diingatkan apabila ada sesuatu yang tidak sesuai ya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.